Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan adik-adik semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini hari ke-11 di bulan Ramadan, Mami akan bacakan kisah buku Muhammad Ismail nomor 11 dengan judul Pancaran Keimanan di Perang Badar. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Pancaran Keimanan di Perang Badar. Pada tahun 2 Hijriah, Allah menurunkan perintah saum pada bulan Ramadan. Selain itu, pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah itu pula lah terjadi Perang Badar Kubro atau Perang Badar. Pada saat itu, pasukan Muslim berjumlah sekitar 314 orang dengan peralatan seadanya. Mereka hanya punya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta, sehingga harus bergantian menaikinya. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Marsad bin Abi Marsad bergantian menunggangi 1 unta. Sementara itu, pasukan musyrik Quraisy sangat lengkap. Mereka berjumlah 1.000 orang dengan 100 ekor kuda, 600 baju jirah atau baju perang, dan unta yang banyak. Panji tertinggi pasukan Muslim berwarna putih. Panji itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan Muslim dibagi menjadi 2 kelompok. Ali bin Abi Thalib membawa panji kelompok Muhajirin, Sa'ad bin Mu'az membawa panji kelompok Ansor. Rasulullah SAW bertindak sebagai panglima perang untuk mengendalikan semuanya. Tidak semua sahabat Rasulullah ikut dalam Perang Badar karena tujuan awalnya hanya akan menyergap kafilah dagang. Akan tetapi ternyata mereka harus menghadapi perang besar. Setiap meninggalkan Madinah, Rasulullah selalu menunjuk sahabat untuk menjadi wakil selama beliau pergi. Beliau menunjuk Sa'ad bin Ubadah ketika perang Abwa atau Wadan. Saat perang Badar, yang bertugas di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam sholat dan Abu Lubabah al-Ansari sebagai amir atau wakil Rasulullah. Utsman bin Affan juga tidak ikut berperang. Dia ditugaskan menjaga Ruqayyah, putri Rasulullah yang sedang sakit. Ruqayyah juga merupakan istri Utsman. Pasukan musyrik Quraisy juga membawa para pemimpinnya, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf yaitu majikan yang menyiksa Bilal, Utbah bin Sa'ibah, dan banyak lagi. Malam itu hujan turun sangat lebat mengguyur pasukan musyrik sehingga mereka tidak bisa bergerak. Sementara untuk pasukan Muslim, hujan membuat mereka bersih dan tanah yang dipijak menjadi kuat. Rasulullah terus berdoa hingga beliau tidak sadar kain sorbannya terjatuh. Ya Allah, berilah aku pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Rasulullah berdoa, Ya Allah, jika pasukan Muslim hancur hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Abu Bakar begitu iba melihat Rasulullah. Wahai Rasulullah, cukuplah, Allah pasti akan memenuhi janjinya, kata Abu Bakar. Pasukan Muslim melakukan strategi dengan strategi yang sangat cerdas. Rasulullah mengirim mata-mata untuk menyelidiki seberapa besar kekuatan musuh. Atas usul Habab bin Al-Munzir, pasukan Muslim menduduki tempat yang dekat dengan mata air. Mereka menutup sumber-sumber mata air yang dekat dengan pasukan musyrik. Berhasilkah pasukan Muslim memenangkan peperangan?
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Ya, pasukan Muslim menang telak atas pasukan musyrik. Bahkan panglima besar pasukan kafir yaitu Abu Jahal tewas dalam peperangan. Pemuka-pemuka Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf pun tewas beserta kaum musyrik lainnya hingga berjumlah sekitar 70 orang. 70 orang kaum musyrik juga ditawan kaum muslim. Sementara itu di pihak kaum muslim 14 orang mati syahid. Karena usaha dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pasukan muslim, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu mereka memenangkan peperangan. Berita kekalahan kaum musyrik membuat orang Quraisy yang tinggal di Mekah marah dan sangat terpukul. Abu Lahab yang tidak ikut berperang pun merasakan hal yang sama. Beberapa hari usai mendengar kekalahan perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyakit kepada Abu Lahab hingga sekujur tubuhnya bernanah dan dia meninggal dengan sangat mengenaskan. Selama 3 hari, tidak ada orang yang mau mengurus jenazah Abu Lahab, termasuk anak-anaknya sendiri. Begitulah Allah menghinakan para musuhnya. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang dan tawanan yang tetap diperlakukan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih karena kedatangan beliau di Madinah disambut berita duka meninggalnya Ruqayyah, putri beliau. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena hal ini, Utsman diberi gelar Zunnurain atau pemilik 2 cahaya. Kekalahan kaum musyrik di perang Badar membuat orang Yahudi semakin membenci Rasulullah. Mereka mencari segala cara untuk melanggar piagam Madinah. Rasulullah menasehati para Yahudi dengan baik. Akan tetapi mereka tidak mau mendengar hingga terjadi perang Bani Qainuqa. Kaum Yahudi mendapat pembelaan dari Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang sangat pandai berdusta. Perang yang berlangsung selama 15 hari dengan mengepung benteng Bani Qainuqa ini berakhir dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh kaum muslim. Rasulullah kemudian meminta kaum Yahudi Bani Qainuqa untuk meninggalkan Madinah. Di saat kaum Yahudi terus memusuhi kaum muslim, kaum musyrik di Mekah sedang menyiapkan aksi pembalasan. Mereka menyiapkan pasukan lebih besar dan lebih lengkap dari perang Badar. Jumlah mereka sekitar 3.000 pasukan, 3.000 unta dan 200 kuda. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Akan tetapi di tengah perjalanan lagi-lagi Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan. Abdullah bin Ubay pulang dengan membawa hampir sepertiga pasukan, sehingga pasukan muslim tersisa sekitar 700 orang saja. Awalnya Rasulullah menginginkan pasukan muslim bertahan di Madinah saja. Akan tetapi para sahabat lebih memilih berperang di luar Madinah. Begitulah Rasulullah. Beliau selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah dan sangat menghormati putusan tersebut. Kedua pasukan ini kemudian bertemu di lembah Uhud. Perang Badar menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya begitu gagah berani dalam membela kaum yang zalim. Walaupun dengan jumlah yang sedikit,
walaupun dengan peralatan yang sedikit, tetapi Rasulullah dan para sahabat bisa memenangkan peperangan tersebut. Itulah kisah yang ada dalam buku nomor 11. Insya Allah kita bertemu lagi di buku nomor 12 esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.